Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat seluruh pemirsa Badilak TV yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Saya Sofa Kolbi kembali menyapa para pemirsa bersama Badilak TV dalam rubrik Tokoh Bicara. Telah hadir di tengah-tengah kita sosok yang tidak asing di telinga kita, pimpinan kita di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beliaulah Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, Dr. Haji Andi Samsan Nganro, SH.MH. Assalamualaikum Yang Mulia, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami dari Badilak TV mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Yang Mulia. Ini merupakan kesempatan yang sangat mahal untuk kami, khususnya dari warga peradilan agama, untuk mendapatkan banyak informasi di mana kami mengharap dari Yang Mulia untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi inspirasi, dan tentu akan memberikan motivasi untuk seluruh pemirsa. Terima kasih Yang Mulia. Para pemirsa yang saya hormati, sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dengan Yang Mulia. Namun izinkan sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh dengan beliau, izinkan saya untuk membacakan secara ringkas biografi Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial. Andi Samsan Nganro, pria berdarah Bugis, kelahiran Sengkang, Sulawesi Selatan. Putra pertama Puang Haji Andi Nganro, Puang Haji Andi Nabe. Adalah sosok yang sejak kecil lekat dengan tradisi santri, tumbuh dan berkembang di lingkungan masjid dan pesantren. Seperti kebanyakan anak-anak seusianya, sepulang bersekolah, Andi Samsan kecil menimba ilmu agama di madrasah diniyah. Belajar mengaji dari para guru dan ustadz di pesantren As-Sa'diyah. Sengkang adalah kota santri, banyak pedagang yang pandai mengaji. Namun, Andi Samsan memilih menjadi pelayan negeri, berjuang sebagai hakim, hingga menduduki jabatan tinggi. Dialah Andi Samsan Nganro, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Terima kasih Yang Mulia. Baik para pemirsa, kita akan segera memulai bincang-bincang dengan beliau. Yang Mulia, kita akan memulai dari kampung halaman Yang Mulia, Sengkang, khususnya di Bontause. Jadi kami mengenal orang-orang Sengkang kebanyakan berprofesi sebagai pedagang Yang Mulia. Bahkan sutra dihasilkan dari daerah Sengkang. Banyak yang berhasil menjadi pedagang hingga keluar dari Sulawesi Selatan. Nah, di tengah banyaknya pilihan orang berprofesi sebagai pedagang, ini Yang Mulia memilih jalur karir sebagai pegawai negeri. Barangkali Yang Mulia bisa untuk menceritakan berbagai kisah, latar belakang dan motivasi Yang Mulia. Baik, saya sebenarnya dari kecil itu bercita-cita karena di lingkungan keluarga itu di bidang pemerintahan. Ya, bagaimanapun juga tentu ini berpengaruh dalam hidup dan kehidupan saya. Saya bercita-cita ingin bekerja di pemerintahan. Nah, tentunya harus melanjutkan studi atau kuliah ya di Fakultas Sosial Politik. Tetapi pada waktu itu ya kenapa saya pilih Fakultas Hukum. Nah, di Fakultas Hukum pun kemudian selesai, saya sebelum melamar menjadi hakim, saya bekerja di LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Nah, di situ belajar praktek peradilan, menimba bagaimana mewakili orang-orang yang bermasalah di bidang hukum, orang-orang
yang teraniaya hukum begitu. Di sana banyak pengalaman. Kemudian ada pendaftaran hakim pada waktu itu, ya saya coba melamar dan berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah saya diterima. Menjalani menekuni, ya itulah. Semula yang tadinya pemerintahan, ya saya teruskan aja sebagai hakim gitu, Pak. Jadi memang berkarir itu menjadi pilihan yang mulia ya. Jadi saat orang-orang banyak yang menjadi pedagang, ini yang mulia ingin mengabdi di birokrasi atau di pemerintahan, begitu yang mulia ya. Nah, apakah ini juga ada hubungannya dengan tradisi santri tempat yang mulia tumbuh kembang waktu kecil, bahwa rezeki sudah pasti ada yang mengatur. Akan tetapi menjadi pedagang tentu akan ada resiko, entah dia rugi atau bahkan bangkrut. Nah, tetapi kalau menjadi pegawai ini sudah pasti akan ada penghasilan tetap, setidaknya seperti itu. Nah, bagaimana itu yang mulia kira-kira? Memang di lingkungan keluarga, yaitu ya ada pedagang, ada pegawai negeri. Saya memang bercita-cita ya ingin yaitu tadi bekerja di pemerintahan. Namun ya saya melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum. Akhirnya saya mengikuti tes hakim, lulus, dan saya melanjutkan begitu. Dan alhamdulillah saya melanjutkan sesuai dengan cita-cita. Tetapi sebelumnya itu ya saya masih apakah saya kembali cita-cita semula atau teruskan. Tetapi kata hati saya bahwa ya lanjutkan, teruskan. Baik. Insya Allah. Baik, Gitu. jadi memang itu adalah pilihan hidup dalam berkarir yang mulia. Nah, hal yang paling berkesan selama yang mulia menjalani karir profesi sebagai hakim yang begitu panjang, mungkin barangkali ini yang mulia bisa untuk berbagi kisah hal yang paling berkesan atau bahkan hal-hal yang mungkin dirasa sangat berat selama menjalani tugas sebagai hakim hingga saat ini menjadi pimpinan di Mahkamah Agung yang mulia. Jadi ya memang kalau kita ingat ya, saya pengangkatan pertama itu di daerah terpencil. Seperti diketahui bahwa sebelum saya melamar jadi hakim, saya bekerja di LBH perguruan tinggi saya, di LBH Unhas. Di situ saya belajar praktek peradilan, di situ belajar bagaimana membela orang-orang yang katakanlah bermasalah di bidang hukum, orang-orang yang tidak punya, begitu. Jadi ada modal saya untuk begitu dalam praktek peradilan. Ya, alhamdulillah saya lulus, kemudian saya calon hakim di Makassar, ya, di Pengadilan Negeri Makassar. Kemudian pengangkatan pertama itu nun jauh di sana. Di sana saya berpikir apa saya teruskan, apa saya berhenti. Tetapi alhamdulillah ya saya sabar begitu. Nah, memang ada tantangan di sana karena jauh terpencil di daerah Maluku Utara, di daerah Suwasiu di sana, ya. Ya sebelumnya saya bilang saya di LBH, ya ada sedikit katakanlah tabungan-tabungan ya sebelum menjadi hakim. Nah, itulah di tempat tugas saya belikan motor Vespa. Nah, tantangannya kalau kita mau pulang ya, saya mau pulang ke Makassar itu ya saya gadaikan Vespa saya ke kepala panitra istilahnya dulu waktu itu ya, Pak Panitra itu ya tolong terima saya kasih pinjam duitnya, ini jaminannya motor saya, nanti balik potong gaji saya. Nah, itulah salah satu tantangan yang saya hadapi. Nun jauh di sana, pulang harus memerlukan biaya ya, karena ya tentu juga perlu menjenguk orang tua yang sudah apalagi sakit-sakitan ya. Nah, itulah tantangannya yang saya hadapi begitu, Pak. Baik, luar biasa yang mulia pengalamannya. Oke, jadi
itu adalah sebuah tantangan yang cukup berat karena selain tempatnya terpencil dan jauh, biaya untuk katakanlah mengunjungi orang tua juga butuh perjuangan, bahkan sampai masih ada Pak. Tantangannya pada waktu itu saya mengajukan permohonan pindah ya, karena jauh ya, orang tua juga karena baru berpisah ya, saya anak pertama begitu. Permohonan pindah saya pun juga ditolak. Wah, di situ saya ya itulah, jadi jalan keluarnya itu ya gadaikan motor, ya pulang ke kampung ya, karena ya baru juga saya keluar ya dari kampung halaman pada waktu itu, karena pengangkatan pertama di daerah Maluku itu tadi. Nah, itu tantangan yang kami hadapi ya pada waktu awal-awal perjalanan karir saya sebagai hakim. Baik, jadi sebagai putra pertama dan itu adalah keluar daerah untuk yang pertama kalinya. Ini kami dari tim Badilak TV ini mendapat informasi yang cukup valid ini Yang Mulia. Konon Andi Samsan kecil itu anak mami yang sangat disayang sama ibu. Bahkan saat puasa Ramadan itu sempat sampai disuruh berbuka siang hari sama ibu. Itu bagaimana ceritanya Yang Mulia? Oh iya, memang begitu, karena saya anak pertama, saya besar baru ada adik saya kan, jadi ya saya di inilah, jadi berpisah dengan orang tua itu ya memang tantangan, itu tantangan pertama. Itu tadi bagaimana orang tua juga merindukan anaknya, anak pun juga merindukan orang tuanya, sehingga salah satu jalan keluarnya itu ya gadaikan itu pengangkatan pertama, gadaikan motor. Nah kemudian dalam perjalanan karier selanjutnya saya dimutasi dari tempat semula ini ke Kalimantan. Saya masuklah di Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Nah di sana di Pengadilan Negeri Tanah Grogot, jadi saya dibilangi teman, wah pindah dari desa ke desa ya, dari terpencil di Suwasiu terpencil lagi katanya ke Tanah Grogot. Ya oke lah. Nah saya kerja pada waktu itu di Pengadilan Negeri Tanah Grogot ada 10 hakim. Nah, volume perkara pun juga tidak terlalu banyak, sehingga ya kita banyak personil hakim, perkara juga sedikit, sehingga ya menghadapi juga sesuatu kegiatan yang kita harus lakukan. Nah, sehingga saya berpikir pada waktu itu untuk mengatasi kesepian, mengisi kekosongan karena tidak ada tidak begitu banyak perkara, sudah sidang selesai ya kita harus ini. Nah, memang sering juga pada sore hari kita main tenis, tetapi saya mencoba menulis begitu. Saya isi karena saya terinspirasi ada salah seorang teman hakim juga penulis. Wah, saya termotivasi mengapa saya tidak. Itu tantangan saya saya coba lakukan juga. Alhamdulillah saya mencoba membuat sebuah tulisan, saya kirim ke Harian Kompas. Saya sudah tahu, saya sudah diberitahu bahwa Kompas itu amat sangat ketat untuk masuk tulisan artikel begitu. Tapi alhamdulillah tulisan saya yang saya kirim itu dimuat. Saya masih ingat judulnya itu kasus perdata yang dipidanakan. Yaitu saya khawatir jangan-jangan tidak dimuat, saya kirim juga kepada Varia Peradilan, majalah Varia Peradilan. Tapi berbeda, di majalah Varia Peradilan itu lebih teknis. Sementara yang saya kirim ke Kompas itu yaitu bagaimana supaya bisa disimak, bisa dipahami oleh berbagai lapisan begitu. Alhamdulillah dimuat. Nah, itu yang mendorong semangat saya. Nah, itulah tadi kalau saya di Maluku tadi itu menyikapi tantangan pulang, gadaikan Vespa, pulang kampung. Nah, kalau pindahan kedua di Tanah Grogot ini ya saya coba mengatasi kekosongan waktu itu ya dengan menulis. Alhamdulillah maka saya semangat
karena tulisan saya dimuat. Ya berulang-ulang saya baca ya dengan semangat. Nah, pada suatu waktu saya baca lagi di salah satu harian ibu kota bahwa ada perlombaan karya tulis tingkat nasional yang diadakan oleh Majalah Kartini dan Forum Keadilan. Nah itu, jadi ada dua. Di situ ada lomba karya tulis tingkat nasional dan pemilihan Ratu Kampus. Wah, tidak mungkin saya mengikuti pemilihan Ratu Kampus karena itu adalah wanita ya, adalah perempuan dari perguruan tinggi yang cantik-cantik, yang pintar bahasa Inggris, yang pilihan lah begitu. Saya mencoba ikuti lomba karya tulis tingkat nasionalnya. Nah itu. Alhamdulillah saya coba merenung untuk memenuhi kriteria yang ditentukan. Nah, saya membuat sebuah tulisan yang untuk saya kirim kepada lomba karya tulis tingkat nasional itu tadi mengintip berbagai tantangan di celah-celah tugas peradilan sang hakim. Nah, alhamdulillah saya masuk finalis, Pak. Luar biasa. Saya masuk finalis, diundang ke Jakarta, jadi segala biaya dari Tanah Grogot sampai ke Jakarta diinapkan. Kalau tidak salah 3 hari 5 hari saya lupa, diinapkan di Hotel Indonesia. Saya masuk finalis. Nah, saya masih ingat itu MC-nya itu itu berpacu dalam melodi. Berpacu dalam melodi. Kus Hendratmo. Ya. Kus Hendratmo. Kemudian ya itu nanti saya ceritakan lebih lanjut ya bagaimana perasaan ketika diundang, ketika hadir di hadapan para finalis. Itulah untuk mengatasi tantangan-tantangan yang kami hadapi baik di tempat pengangkatan pertama tadi sebagai hakim, menggadaikan Vespa, kemudian di Tanah Grogot mengatasi kesepian, kekosongan waktu itu ya mencoba menulis dan bahkan mengikuti lomba karya tulis tingkat nasional. Luar biasa. Jadi memang disinilah ini inspirasi ya, inspirasi dari sebuah pilihan karena sebuah pilihan itu akan ada konsekuensinya, begitu ya Mulia ya. Nah, nanti saya ceritakan lagi hasilnya bagaimana, apa juara pertama atau juara 1 nanti. Baik, terima kasih Yang Mulia. Nanti kita dengar kembali kisah-kisah inspiratif dari Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial. Kemudian kita bisa untuk mencoba menyimpulkan sedikit saja sebelum kita lebih lanjut berbincang dengan beliau bahwa pilihan hidup termasuk pilihan karir itu akan sejalan juga dengan segala konsekuensinya, termasuk Yang Mulia ketika sudah menentukan untuk menjadi seorang hakim, mengambil tugas di tempat dimanapun ditugaskan, dan itu butuh kesiapan baik mental, baik materi, non materi ya. Dan juga ada titik balik ketika beliau sanggup mengisi kejenuhan dan kesepian itu dengan hal-hal yang sifatnya produktif, begitu Yang Mulia ya. Hingga mencapai sebuah tahapan titik balik beliau mendapatkan apresiasi, diundang sampai ke ibu kota menjadi finalis dari penulis lomba tulis karya ilmiah tingkat nasional, kira-kira begitu. Kita akan dengarkan kembali dari Yang Mulia bagaimana kelanjutan kisah beliau dalam mengikuti perlombaan karya tulis nasional. Jadi baik Pak. Setelah ada panggilan termasuk sebagai salah satu finalis jadi diundang ke Jakarta, segala biaya ditanggung oleh penyelenggara lomba karya tulis. Nah, kemudian diinapkan di Hotel Indonesia. Nah, kemudian alhamdulillah pada waktu itu diumumkan. Jadi dengan rasa bahagia rasanya karena diundang, disebut bahwa salah satu finalis adalah salah seorang hakim dari pedalaman Kalimantan Timur begitu. Nah, alhamdulillah saya sebagai juara 2. Jadi juara 1 itu
dari Malang, Pak. Salah satu universitas di Malang, Brawijaya. Kalau tidak salah seorang dosen di Brawijaya, dosen Fakultas Hukum. Oh sorry, saya ralat ya. Juara 1 seorang dokter dari Bali. Itu mendapatkan piala Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu Pak Ali Said. Kemudian juara 2 adalah piala Menteri Kehakiman Pak Ismail Saleh. Saya juara 2. Jadi saya mendapatkan trofi atau piala dari Menteri Kehakiman Pak Ismail Saleh. Juara ketiga adalah piala atau trofi dari Jaksa Agung, yaitu yang dari Malang, dosen Brawijaya. Jadi juara pertama seorang dokter dari Bali, juara kedua hakim ya saya, juara ketiga dosen dari Brawijaya. Kemudian apa hadiahnya? Hadiahnya diberi tabungan. Alhamdulillah ya. Ada tabungan sudah ada isinya ya dari penyelenggara. Kemudian berlangganan gratis majalah Forum Keadilan selama 1 tahun. Diinapkan di Hotel Indonesia. Ya itulah hadiahnya. Luar biasa juga Pak waktu itu karena ya butuh rasanya senang sekali menerima hadiah pada waktu itu. Dan ada lagi Pak, karena saya mendapatkan piala atau trofi dari Menteri Kehakiman. Menteri Kehakiman perintahkan kepada Dirjen pada waktu itu Dirjen Badilung pada waktu itu adalah Pak Zakir ya. Pak Zakir diperintahkan, Pak Zakir itu juara 2 mendapat trofi dari Menteri Kehakiman, panggil tanya apa maunya. Luar biasa, alhamdulillah. Jadi melalui ajudan Pak Dirjen saya dihubungi bahwa Pak Dirjen undang besok pagi atas perintah Pak Menteri Kehakiman. Kalau mau ikut sama saya, kita berangkat jam 6:30. Saya mampirin di rumah di Sunter. Nah, karena ajudan Pak Dirjen pada waktu itu tinggal di Sunter juga, di kompleks kehakiman di sana. Nah, ya saya bilang saya ikut aja 6:30 pagi. Ya udah dijemput, saya ikut. Pagi-pagi menghadap ke Pak Dirjen, Pak Zakir. Oh ya, selamat ya. Nah ini ada instruksi, ada perintah dari Pak Menteri, Pak Ismail Saleh, bahwa panggil hakim yang menerima trofi juara 2. Tanya apa maunya, mau pindah kemana. Luar biasa. Jadi saya ditanya Pak Dirjen, mau kemana, mau pindah kemana. Jadi saya hanya satu pilihan, Pak, saya mau pindah ke Balikpapan. Gitu. Mengapa pindah ke Balikpapan? Karena itu masih dekat dengan ke Makassar, tidak jauh juga dari Tanah Grogot ya, nyebrang aja. Begitu. Dan ya saya karena kalau hari libur itu ya dari Tanah Grogot itu saya berlibur, saya jalan-jalan di Balikpapan. Saya memang niat saya itu kalau saya pilih Samarinda, ya saya pilih Samarinda, itu memerlukan waktu lagi 2-3 jam Pak. Jadi saya lebih baik jadi kalau saya pilih Balikpapan, saya mau ke Makassar, bandara di situ di Balikpapan. Nah begitu. Nah kalau pada waktu itu saya minta ke Sulawesi Selatan, salah satu pengadilan negeri di Sulawesi Selatan, ya pasti saya dikasih. Karena saya ditanya, mau kemana saja. Tapi ya jangan minta, misalnya yang kelasnya lebih tinggi, yang pantas-pantas lah, begitu. Tetapi waktu itu saya bukan tidak mau, karena tadinya waktu saya masih di Maluku, saya mengajukan permohonan tapi ditolak. Agak kecewa sedikit saya, udahlah. Biarlah saya bina karir di luar Sulawesi Selatan. Nah begitu. Jadi saya hanya minta Balikpapan pada waktu itu. Alhamdulillah Pak, dari Tanah Grogot itu setelah diberitahu oleh Pak Dirjen mau kemana, saya bilang mau ke Balikpapan. Saya tidak lama datang SK, saya di Balikpapan. Gitu. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, jadi bisa dikatakan itu sebagai tahapan titik balik gitu ya Yang Mulia ya. Oke, kesabaran yang berbuah manis tentu saja. Dan memang tidak heran pemirsa, jika Yang Mulia ini juga dikenal sebagai media darling
beliau ini jadi idola para insan pers atau insan jurnalistik, dan beliau juga cukup lama memangku jabatan sebagai juru bicara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan itu jawabannya ternyata ketika beliau masih di awal-awal meniti karir punya potensi yang luar biasa dalam dunia tulis menulis, kira-kira begitu Bapak ya. Jadi memang tidak heran jika beliau memang menjadi media darling, menjadi idola para insan pers. Nah ini yang mulia, selama karir yang begitu panjang, pemirsa pasti juga ingin mendapatkan informasi terkait dengan capaian-capaian yang monumental, capaian-capaian yang mulia dalam memberikan hukum dan keadilan dan kepastian kepada pencari keadilan yang mulia. Jadi saya setelah pindah di Balikpapan, ya saya masih melanjutkan juga kirim tulisan-tulisan. Jadi saya ingin menunjukkan kepada, karena saya sering menulis, mengatasnamakan itu bahwa penulis adalah hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogol, hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan. Saya ingin menunjukkan juga bahwa hakim itu juga bisa menulis, bukan hanya bisa buat putusan, tetapi bisa juga menjadi penulis. Nah, saya ingin membuat keadaan seperti itu. Nah, setelah saya di Balikpapan juga, ya saya diangkat atau ditunjuk menjadi humas. Saya mulai dari situ menjadi humas di Balikpapan. Kemudian saya di Balikpapan memang sekitar 4 tahun. Nah, saya dipindah lagi ke Samarinda. Nah, di Samarinda saya menjadi humas lagi di situ. Ya, humas jadi di Samarinda. Kemudian dari Samarinda itulah ya saya dipromosi menjadi wakil ketua sebentar, kemudian menjadi ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, Kalimantan Timur. Jadi saya berputar-putar di situ, dari Kalimantan Timur, dari Tanah Grogol ke Balikpapan, Balikpapan ke Samarinda, Samarinda ke Tenggarong, gitu. Jadi selama saya di Kalimantan Timur itu kalau dihitung itu ada 10 tahun Pak. Dari Tanah Grogol ke Balikpapan, Balikpapan Samarinda, Samarinda ke Tenggarong. Nah itulah ya nanti kita bincang lebih lanjut. Baik Yang Mulia, terima kasih sekali. Jadi memang sangat inspiratif, pengalaman yang sangat panjang ya. Ini kita baru bicara di tahap awal. Tapi pemirsa, tentu saja kita tidak bisa mendapatkan semua pengalaman beliau yang begitu kaya. Satu yang ingin saya garis bawahi bahwa segala sesuatu ya itu memiliki konsekuensi. Termasuk juga kembali kepada niat dan tikad kita. Kita bisa melihat dari Yang Mulia ya ketika memulai karir seperti apa, kemudian mendapatkan apa yang berhak beliau dapatkan dengan kesungguhan, dengan perjuangan ya, dan beliau mendapatkan apa yang beliau inginkan saat itu. Nah, Yang Mulia sebagai juru bicara Mahkamah Agung, sebagai palang pintu lalu lintas informasi yang menghubungkan antara sebuah lembaga atau institusi dengan publik, ini tentu bukan sebuah jabatan atau tanggung jawab yang enteng. Ini sesuatu yang sangat berat dan butuh keahlian tertentu. Nah, kami ingin mendengar nih dari Yang Mulia terkait dengan fungsi sebagai juru bicara atau sebagai penyambung lidah ini kepada para pemirsa. Barangkali Yang Mulia berkenan untuk berbagi tips. Baik, jadi saya tadi menyampaikan bahwa saya dari Balikpapan kemudian pindah ke Samarinda menjadi juru bicara atau menjadi humas ya, dari pengadilan. Saya pindah ke Tenggarong jadi wakil dan ketua pengadilan, ya tentu ketua pengadilan saya menunjuk humas ya, menunjuk juru bicara. Nah dari Tenggarong itulah saya ketua pengadilan, saya masuk program dari Pak Yusril, itu ditarik ada 45 berapa itu
hakim seluruh Indonesia ditarik masuk Jakarta. Nah, alhamdulillah saya ditempatkan masuk di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, ya di sanalah mudah-mudahan jadi banyak teman-teman saya ketemu ya di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat saya baru sebulan rasanya. Seingat saya di situ saya dipanggil Pak Ketua, Pak Subardi. Ya, Pak Subardi menghendaki ingin menunjuk saya menjadi humas juga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Waktu itu ya saya bilang, Pak, saya ini dari kampung, dari daerah. Jadi ibaratnya itu rusa masuk kota. Jadi saya ini untuk menjadi juru bicara, untuk menjadi humas di Pengadilan Negeri sekelas Jakarta Pusat ini. Aduh Pak, itu bagi saya itu amat sangat berat, saya bilang. Oh tidak, saya tetap menunjuk saudara, ya mau tidak mau ya karena atasan yang menunjuk, mengangkat begitu, ya saya terima aja lah. Disitulah setelah saya diangkat menjadi humas, kebetulan juga saya dalam majelis saya menangani beberapa perkara penting. Nah di situ memang memerlukan menjembatani antara lembaga, antara pengadilan dengan masyarakat ya, sebagai humas, sebagai penyambung informasi kepada masyarakat ya untuk ini. Nah dari situlah saya mencoba menyampaikan kepada pimpinan, kepada ini bahwa betapa perlunya itu ada juru bicara atau ada humas di pengadilan. Karena kalau media atau masyarakat mau bertemu dengan Pak Ketua untuk menanyakan sesuatu informasi, Pak Ketua sibuk, Pak Ketua sidang, Pak Ketua ada undangan dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti sementara ini juga perlu kebutuhan informasi supaya pemberitaan itu tidak keliru, tidak diraba-raba oleh yang membuat berita. Jadi ada corong informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga ada kemungkinan misalnya ada hakim memberi keterangan informasi mengenai ini sesuatu. Ditanya juga ada panitera pengganti juga, mungkin ditanya ya tidak tahu jadi simpang siur, akhirnya merugikan lembaga itu sendiri. Jadi itulah betapa perlunya corong informasi. Jadi dengan adanya humas atau juru bicara ini, informasi itu dapat dipertanggungjawabkan, terarah. Dan kalaupun informasi itu keliru, masih bisa diluruskan oleh pimpinan, oleh wakil ketua pengadilan, oleh ketua pengadilan. Nah begitu. Nah dari sanalah rupanya tersebar untuk membentuk, menerapkan bahwa betapa perlunya ada humas, ada corong informasi di pengadilan begitu. Nah tadi pertanyaannya bagaimana trik-trik bangkai sampai di Mahkamah Agung. Nah sebagai juru bicara, sebagai karena di Mahkamah Agung ini ya berbeda dengan kalau humas ya, kepala biro humas itu adalah struktural ya, memang dalam organisasi Mahkamah Agung itu ada ya, kalau di sini digabung ada 2 biro hukum dan kehumasan ya. Sementara kalau juru bicara di Mahkamah Agung ini itu hanya kebijakan Ketua Mahkamah Agung untuk membantu corong informasi. Ada hal-hal yang memang barangkali humas enggan atau mengulas, misalnya ya katakanlah ada perkara yang ditanyakan. Ya mungkin humas ini tapi dibutuhkan bahwa juru bicaranya itu adalah dari Hakim Agung supaya bisa gitu penjelasannya juga bisa mengena. Begitu sehingga lahirlah itu. Jadi SK saya itu sebagai juru bicara itu adalah SK Ketua Mahkamah Agung dan tidak termasuk dalam struktural, tidak ada tunjangan. Itulah. Jadi ya katakanlah ya pengabdian.
kita memperoleh banyak apa namanya dari negara, ya apa juga yang kita bisa sumbangkan kepada negara, kepada lembaga kita. Lembaga sudah memberikan beberapa suatu fasilitas kepada kita, begitu. Terima kasih Yang Mulia. Baik para pemirsa, jadi itulah tadi pengalaman Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. Haji Andi Samsan Nganro. Di samping sebagai pimpinan di Mahkamah Agung, beliau juga mengemban tugas khusus ya, dari Ketua Mahkamah Agung sebagai juru bicara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Baik Bapak, kita akan beralih ke peradilan agama. Jadi dalam perjalanan yang cukup panjang dan sangat panjang justru peradilan agama ini, akhir-akhir ini peradilan agama cukup menjadi sorotan karena banyak satker bahkan juga di direktorat itu memperoleh predikat atau penghargaan dalam konteks reformasi birokrasi Yang Mulia. Di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ada predikat WBK, kemudian ada juga predikat WBBM, dan di beberapa satker di bawah direktorat juga telah mencapai atau memperoleh predikat wilayah bebas korupsi, bahkan sebagian juga sudah ada yang wilayah birokrasi bersih dan melayani. Bahkan Bapak Dirjen sendiri juga berhasil menyabet satu penghargaan sebagai top leader dalam bidang digital implementation. Nah, sejauh pengamatan Yang Mulia nih terhadap dinamika yang terjadi di peradilan agama ini, sebenarnya hal-hal apa sih yang sangat krusial yang menentukan terhadap keberhasilan atau capaian-capaian di peradilan agama ini Yang Mulia? Baik, saya bukan karena saya ini kan yang sering menulis, dengan demikian ya tentu juga saya pemerhati, pengamat, dan saya berani mengatakan bahwa saya ini sering mengangkat problema yang dihadapi oleh lembaga peradilan, ya bicara mengenai lembaga peradilannya tentu termasuk peradilan agama, peradilan tuna, seperti misalnya waktu mau berlakunya peradilan tun, saya mencoba mengangkat sebuah tulisan di harian Kompas itu menyambut berlakunya peratun, ya, peradilan sosial negara. Dulu istilahnya peratun, kemudian berubah menjadi PTUN, ya. Nah, kalau penggantinya petun. Nah, begitu juga. Nah, bicara mengenai peradilan agama ini juga saya amati, Pak. Saya masih menyaksikan dan mengamati ya bagaimana hakim saja dulu itu ya sering meminjam hakim Pak Kiai ya untuk ya, karena memang waktu itu ya kita ingat masih 2 atap, dan perjuangan kepada 1 atap ini saya ikut menghadiri perdebatan faktor sejarah, faktor masa lalu. Tetapi ya kita juga mengetahui pada waktu itu bahwa anggaran dari peradilan agama itu hanya dikasih karena masuk di dari Departemen Agama, ya, Kementerian waktu itu ya Departemen Agama. Aduh, makanya mutasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada SK tidak bisa dijalankan karena tidak ada uang jalan. Kami mengetahui. Kemudian gedung-gedungnya ya tidak usahlah kita ini ya, bahwa dengan 1 atap ada kesetaraan. Gedung yang setara, bahkan ya kita menyaksikan gedung pengadilan agama itu ya, aduh, seperti coba lihat kita di selatan itu, Pak. Itu lebih, kalau kita lihat itu luar biasa, ya. Kita itu prasarana, ya. Kemudian 1 atap. Nah, saya tidak ingin menganukan bahwa ini, tetapi saya melihat ini fakta, ya. Dari segi prasarana tadi, dari segi manajemen, administrasi, kemudian SDM, ya, saya melihat begitu. Ini memang jauh, ada kemajuan luar biasa. Nah, tentu tadi pertanyaan apa yang mempengaruhi ini, ya tentu leader, tentu siapa pemimpinan yang membina, siapa yang memimpin, siapa yang memanage. Nah, ini
Nah tentu ya saya melihat kemajuan misalnya di bidang IT, memudahkan bagi pencari keadilan ingin memantau sampai di mana perkaranya. Saya hadir Pak, menyaksikan ketika diresmikan. Nah, orang bisa mengetahui apa namanya. Nah dari pengembangan karier SDM. Nah saya mau katakan begini. Rata-rata kalau kita lihat di hakim tinggi di peradilan agama itu rata-rata itu sudah S3 Pak. Ada dorongan, ada kemajuan, ada semangat di lingkungan peradilan agama itu untuk meningkatkan SDM-nya itu rata-rata dia sudah S3. Kalau kita itu lebih banyak yang sudah S3 daripada yang belum. Itu suatu kemajuan luar biasa. Nah di bidang pengembangan karier, mutasi, nah ini yang saya apresiasi karena demandnya sedemikian rupa. Yang memang punya bakat kepemimpinan, hakim masa depan. Nah ini memang nampak di dalam permutasian ini, nampak ini. Kemudian siapa yang yang jadi bakal ketua, bakal pimpinan ini melalui profile assessment, fit in proper test, begitu itu sudah dilakukan. Sejalan dengan blueprint meningkatkan kualitas kepemimpinan Mahkamah Agung di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Nah itu sudah terpenuhi. Tegasnya bahwa ya saya melihat bahwa ada suatu kemajuan yang luar biasa, pembinaan karier, dimunculkan yang memang hakim-hakim yang memang untuk dibina, dididik untuk menjadi pimpinan peradilan agama masa depan. Ini nampak di dalam di dalam pengembangan karier. Itu yang ini. Karena itu tadi dari awal dulu belum punya gedung, sekarang ada kesetaraan. Kemudian dulu ada SK tapi tidak bisa ya karena anggaran. Itu masa lalu, tidak usahlah kita bicara masa lalu. Kita bicara aja yang di bawah mata kita, yang konkret. Kemudian pembinaan non teknis, pembinaan teknis juga, teknis peradilan. Ya bagaimana saya tidak tahu karena saya sering jadi narasumber. Nah kita melihat ini. Nah bagaimana sampai jadi begitu ya tergantung bagaimana kerjasama yang dibangun oleh tentunya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan terkait dengan pembinaan teknis di Mahkamah Agung, ya dalam hal ini tentunya Ketua Kamar Agama juga tidak kecil peranannya juga di dalam rangka pembinaan teknis. Pembinaan non teknis ya itu memang dibantu dirjen, dibantu oleh direktur, dibantu oleh pejabat-pejabat struktural yang ada di bawahnya. Nah sehingga saya pribadi menyatakan salut dan hormat atas capaian yang didapat oleh peradilan agama saat ini. Dan insya Allah demikian juga ke depan. Terima kasih Yang Mulia. Baik para pemirsa, ini kita masih ada waktu sedikit lagi, tidak panjang untuk bersama-sama dengan Yang Mulia. Sedikit lagi Yang Mulia. Pernah Yang Mulia menduduki jabatan sebagai Ketua Kamar Pengawasan di Mahkamah Agung. Nah kaitannya dengan pengawasan ini, peradilan agama ya juga ingin mendapatkan informasi yang valid ya terkait dengan etika profesi ya, baik itu dari kalangan hakim di peradilan agama maupun dari kalangan non hakim di peradilan agama sejauh ini Yang Mulia, kalau menurut pengamatan Yang Mulia. Memang saya ditunjuk menjadi ketua kamar atau ketua muda pengawasan. Ya tidak lama, ya mungkin ada setahun atau lebih begitu. Nah saya memang ya berada di situ ya boleh dikatakan ya saya dari teknis ya. Masuk ke pengawasan ya bukan sesuatu hal karena memang kita
ya sering pelajari, ya sering bagaimana apa fungsi begitu untuk melaksanakan. Karena begini, hakim yang baik itu bukan hanya bahwa dia terampil profesional ya, tetapi sikap profesionalisme ini harus dikawal dengan integritas. Nah, integritas inilah yang perlu dijaga, ya, yang mengawal kecerdasan, mengawal keterampilan dalam menerapkan hukum itu. Nah, karena nanti kalau hanya profesional di dalam menerapkan hukum itu ya nanti juga disalahgunakan. Nah, maka dikawal oleh integritas. Nah, untuk memenuhi target integritas ini adalah komitmen. Nah, inilah ketika saya menjadi ketua Kamar Pengawasan, ya mencoba menanamkan bahwa integritas itu dijaga itu melalui komitmen. Sebab kalau kita langgar komitmen itu adalah malu pada diri sendiri. Komitmen berbuat baik, komitmen tidak melakukan sesuatu, komitmen untuk mematuhi rambu-rambu yang harus kita pedomani di dalam melaksanakan tugas profesi hakim ini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sungguh ini sangat luar biasa, inspirasi dan juga motivasi, bahkan juga saran-saran dari Yang Mulia Bapak kita, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang yudisial, khususnya untuk rekan-rekan dari peradilan agama, bahwa meningkatkan profesionalitas itu tidak cukup jika tidak dibarengi dengan integritas. Kira-kira seperti itu. Jadi antara integritas, kapabilitas itu akan menunjang profesionalitas, bahkan Anda sebagai hakim maupun Anda bukan hakim. Nah, kira-kira pesannya di situ Yang Mulia ya. Saya ingin menambahkan bahwa pesan bahwa khususnya para hakim-hakim muda kita ini yang memang insya Allah ya hakim masa depan, pimpinan pengadilan agama masa depan, untuk bahwa jangan hanya mengandalkan sikap profesionalisme, tetapi juga bahwa hakim yang baik adalah yang berintegritas tinggi. Nah, untuk menjaga integritas ini adalah komitmen untuk mematuhi rambu-rambu yang harus dihormati, yang harus ditaati sebagai hakim. Nah, itu. Yang kedua, ini pesan juga karena saya masih berada di unsur pimpinan Mahkamah Agung, bahwa bagi pimpinan peradilan agama ini yang penting juga adalah sikap sikap teladan, contoh. Artinya kalau kita memberi contoh yang baik di sekitar kita, di lingkungan kita, nah dengan sendirinya itu akan tertular. Nah, itulah barangkali segudang kata-kata, tapi 10 sikap keteladanan jauh lebih berat. Sikap keteladanan. Nah, itu yang kita harus jaga. Itulah pesan-pesan saya. Jika saya selama mengemban amanah tugas sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial ini, ya tentu juga saya mohon dimaafkan karena saya manusia biasa. Baik, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Yang Mulia. Baik para pemirsa yang berbahagia, yang saya banggakan dimanapun Anda berada, demikianlah kita sudah hampir di penghujung bincang-bincang kita dengan Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang yudisial, Dr. Haji Andi Samsan Ngandro. Sedikit saya ingin coba sarikan dari pembicaraan atau wawancara kita atau bincang-bincang kita kali ini. Yang pertama bahwa sebuah karir itu adalah sebuah pilihan dan itu akan melekat dengan segala konsekuensinya. Sekali kita menentukan pilihan, maka komitmen di situ yang diperlukan. Untuk mewujudkan itu semua,
kita juga dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan untuk terus mengasah pengetahuan dan juga mempertajam skill atau kemampuan. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan closing statement atau kata-kata mutiara atau kata-kata terakhir ini dalam bincang-bincang kita dengan Yang Mulia ini sebagai oleh-oleh untuk para pemirsa Badilak TV. Silakan Yang Mulia. Jadi kita sebagai hakim, nah dari apalagi kita ya pekerjaan kita ini rawan, Pak. Jadi rawan, ibaratnya itu bahwa kita itu berjalan di jalan tol yang licin. Nah tentu ada sikap kehati-hatian. Nah di dalam melaksanakan tugas peradilan ini kita senantiasa selalu berhati-hati. Nah, kita tidak melihat bahwa kasus besar, kasus ini tidak ada. Yang penting bahwa kasus atau perkara yang kita tangani itu memerlukan satu tanggung jawab. Nah, itu pesan saya. Yang pertama bahwa kita mengemban amanah ini, bahwa tugas yang dibebankan kita ini orang sering mengatakan tugas mulia namun berat. Nah ini perlu ada sikap kehati-hatian. Kita senantiasa berhati-hati. Yang kedua bahwa ya kita ini kalau kita bekerja dengan baik, kita jaga untuk menyelenggarakan tugas kita dengan penuh tanggung jawab, insya Allah akan berbuah, akan menjadi penilaian, menjadi seleksi alam, itu istilahnya. Saya katakan seleksi alam itu karena Anda akan mewujudkan suatu cita-cita, suatu harapan yang diperlukan oleh lembaga kita. Begitu. Hanya itu saja barangkali yang saya sampaikan sebagai kesimpulan saya. Bekerjalah dengan baik, insya Allah bekerja dengan baik itu pasti akan Anda mendapat hasilnya, mendapat buahnya. Insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia dan terima kasih seluruh pemirsa Badilak TV dimanapun Anda berada. Telah sampai kita di penghujung bincang-bincang kita bersama Yang Mulia. Izinkan saya menutup sesi kita ini dengan membaca sepatah dua patah kata. Sengkang, kota penghasil sutra. Banyak yang datang untuk berbelanja. 1 jam hampir tidak terasa berbincang bersama Yang Mulia, panutan kita semua. Terima kasih Yang Mulia, terima kasih seluruh pemirsa. Demikian mohon maaf atas kurang-kurangnya saya dalam menemani Anda pada sesi siang hari ini. Tentu saja berharap kita akan berjumpa kembali dalam acara yang sama dan tentu dalam kemasan yang pasti jauh lebih seru. Tokoh bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.